Kita semua tahu bahwa ban penggerak belakang traktor umum, terutama traktor berukuran besar dan sedang, harganya akan tinggi. Menggantinya sekali bisa dikatakan sangat menyakitkan. Terutama ban besar pada kombinasi. Dia juga ban Chevron. Ganti satu untuk beberapa ribu dolar. Jadi saat mengganti ban, saya sangat ingin mengganti ban bekas atau memasang kembali ban. Di Cina, ban jenis ini tidak mudah ditemukan. Bahkan jika Anda menemukannya, sulit untuk menemukannya. Tetapi jika ini terjadi di Pakistan, semuanya berhasil. Toko yang kami lihat saat ini adalah toko yang mengkhususkan diri dalam retreading ban traktor. Toko ini juga merupakan kios pinggir jalan, tetapi memiliki riwayat renovasi lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, seorang kakak bus memotong tapak ban dengan kaki telanjang dan perhatian penuh. Dan ini adalah ban dari traktor Massey Ferguson di Pakistan. Artinya, traktor seri 385. Traktor jenis ini dijual dalam jumlah besar secara lokal. Jadi ada banyak ban untuk ini. Ada sejarah menginjak ban. Kebanyakan orang tidak keberatan untuk menginjak ban. Jadi itu juga memungkinkan toko mereka bertahan dalam jangka panjang. Anda tahu, ban traktor bukan ban berkecepatan tinggi. Meski bannya sedikit tidak seimbang, bisa digunakan secara normal. Di sebelah kanan dalam video adalah tapak yang benar-benar baru. Ban yang dipotong pada saat ini hanya mempertahankan bangkai. Hapus tapak yang sebelumnya rusak. Sekarang mulailah langkah kedua. Potongan sebelumnya adalah tes ban, dan ini adalah operasi tapak yang serius dengan kontak. Itu cara yang sama. Potong bolak-balik dengan alat buatan sendiri. Karena banyaknya usaha, rasanya seperti kakak laki-laki Batai ini berkonsentrasi pada jari kakinya. Ini adalah pria sejati, orang-orang lelah dan berkeringat. Bagian belakang pakaian rusak. Bahkan tidak sepasang sandal sederhana untuk diriku sendiri. Mungkin adegan ini semacam eksistensi di mata sebagian wanita yang tidak mampu atau termotivasi. Tapi di mata pria sejati kita, ini adalah pria sejati. Pria yang menghabiskan uang untukmu belum tentu mencintaimu. Tapi pria yang tidak menghabiskan uang untukmu pasti tidak mencintaimu. Ini adalah kata-kata asli dari seorang mentor emosional di Cina. Saya tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan ini. Jika dia datang untuk mengalaminya, apalagi setengah jam, kurasa aku bahkan tidak bisa melakukannya selama 10 menit. Saya semua berambut hijau dan mengatakan yang lain adalah goblin. Untuk pria sejati, ada kemungkinan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pekerjaan. Tapi hanya mendapatkan penghasilan 3.000 yuan per bulan. Dia rela membuang penghasilan Weibo-nya untuk menghidupi orang tuanya. Mendidik anak-anak, dan keluarkan dari gigimu. Saya bisa membeli apa yang saya suka untuk Anda. Ini sudah menjadi pria yang baik. Melihat ini, saya kira besi tua dalam video adalah salah satu dari Anda, termasuk saya. Mengatakan sedikit terlalu banyak, jadi mari kita lanjutkan. Sekarang Anda dapat memiliki tapak kaca lengkap. Tapak terakhir benar-benar terkelupas. Ini adalah dispenser air lokal. Lihat apakah hidup ini mudah. Melihat pemandangan ini benar-benar merupakan penghargaan bagi para pekerja di seluruh dunia. Sekarang bangkai lengkap telah dilucuti. Ini belum berakhir. Kau harus melanjutkan operasi. Setelah menemukan lokasi, mereka menggunakan sander pneumatik lokal mereka untuk melapisi seluruh permukaan bangkai. Lebih mudah untuk mengikat langkah demi langkah nanti. Saat memoles, ruangan lain di sini juga sedang dalam ayunan penuh mengerjakan tapak baru. Dan di dalam tong, benda hitam ini adalah fil mentah.
Dicampur dengan bensin untuk membuat sesuatu yang menyerupai cairan dan dekat dengan pasta. Pada saat ini, Anda perlu memegang kuas dan mengoleskan karet mentah ke bagian dalam bangkai. Seluruh dinding bagian dalam tapak perlu diterapkan dengan sempurna. Cakupan yang menyeluruh diperlukan. Keringkan sedikit setelah aplikasi. Benda yang saya pegang sekarang disebut film mentah. Ini memiliki keuletan tertentu. Sekarang Anda membutuhkan sesuatu seperti ini untuk menempel secara merata di bagian dalam bangkai. Seluruh prosesnya sangat membosankan. Ini akan memakan waktu setengah jam lagi untuk muat. Sekarang yang harus saya lakukan hanyalah memasukkan bangkai sebelumnya langsung ke dalamnya. Karena tidak ada dukungan dari tapak sebelumnya, bangkainya jelas terasa sedikit lembut. Manfaat semacam ini nyaman untuk dicolokkan langsung. Lembut memiliki manfaat yang lembut. Keuntungan dari keras dan keras. Ini lembut sekarang. Itu harus mengeras setelah beberapa menit. Itu hanya bisa diisi setelah mengeras. Itu hanya dapat dipasang setelah diisi. Sekarang balikan ban. Ubah posisi lain. Ini akan terasa lebih baik. Tepat setelah bagian atas terpasang, kemudian muncul poin teknis yang paling kritis. Temukan pelek yang cocok saat ini. Taruh di tanah. Kemudian pasang ban. Bagaimana dengan ini? Mereka memiliki roda yang mudah ditangani. Sekarang isi ban dalam. Arti mengisi ban dalam diperkirakan sudah dipahami sekarang. Hanya untuk membuat ban menjadi keras. Integrasi lengkap bangkai dan tapak. Setelah ban dalam dipasang di tempatnya, pasang titik pemasangan pada pelek. Kenakan setengah pelek lainnya. Kencangkan baut pengikat yang tersisa. Posisikan pelek bersama-sama secara menyeluruh. Apa yang kami lakukan adalah kami menggembungkannya saat gas masuk. Hari itu cukup berkembang. Ini memaksa bangkai untuk secara otomatis bergabung dengan tapak. Setelah mencapai tekanan udara yang ditentukan, inflasi harus dihentikan. Letakkan ban truk di bagian bawah ban pada saat ini. Pada saat ini, terus oleskan karet mentah pada antarmuka ban. Itu untuk lebih nyaman pas nanti. Jika Anda menerapkannya seperti ini, Anda perlu menerapkannya di kedua sisi. Maka yang harus Anda lakukan hanyalah memoles. Poles antarmuka lagi. Setelah dipoles, lanjutkan menyikat karet mentah. Anda perlu menyiapkan beberapa film mentah pada saat ini. Potong menjadi strip panjang. Film mentah perlu ditekan dan diikat secara merata di sepanjang jahitan yang diamplas. Ini akan mempersiapkan vulkanisasi suhu tinggi berikutnya. Inilah langkah terakhir. Itu langkah terakhir. Di sini ban akan mengalami proses vulkanisasi suhu tinggi. Pada titik ini kita dapat melihat pelat besi terangkat di atas tanah. Di bawah pelat besi ada tungku pemanas. Dalam istilah awam, itu hanya kompor gas. Anda memanaskan pelat besi dengan kompor gas, dan kemudian panas dipindahkan dari pelat besi ke ban. Menggunakan prinsip perpindahan panas. Vulkanisasi suhu tinggi dari karet mentah untuk ban. Sehingga bangkai dan tapaknya divulkanisir rapat bersama. Membentuk keseluruhan. Ada pelat di atas ban.
Karena bagian atas juga perlu divulkanisir. Itu juga besi. Menggunakan prinsip perpindahan panas. Dan kemudian di bagian paling atas ada bingkai pemasangan. Tekan secara merata di rak. Pastikan ban dipanaskan secara merata. Setelah setengah jam, pemanasan berhenti. Ban divulkanisir pada suhu tinggi. Anda dapat melihat sisi ban. Mari kita lihat situasi tertentu. Apakah itu terlihat baik-baik saja? Tapi itu jelas pencabutan ban. Jika Anda menggunakannya, itu pasti akan berhasil selama harganya murah. Besi tua Pakistan juga mengakuinya.